Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali lagi karena kebaikan Tuhan hari ini, jam ini Bapak Ibu Saudara masih ada bersama-sama. Dan tentunya saya juga bersyukur sebab Tuhan itu baik. Apapun yang mungkin kemarin-kemarin sudah kita lewati, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tapi hari ini kalau kita masih bertemu kebenaran firman Tuhan, kiranya itu boleh menjadi kekuatan. Mari berdoa bersama saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk jam ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita membaca dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Keluaran 15, 22 dan sampai yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berhenti dulu di ayat-ayat ini. Menarik memang bahwa ketika perjalanan sudah dimulai begitu ya, istilahnya perjalanan bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka mulai berjalan. Ada saja kejadian. Salah satunya adalah kejadian ini. Ketika mereka sudah menyeberang ya Laut Teberau, kemudian mereka ada di sebuah padang gurun Syur. Kemudian sampailah mereka, dikatakan sebelum sampai di Mara, mereka itu sudah 3 hari Bapak Ibu gak dapat air. Jadi mereka tanpa konsumsi air selama 3 hari. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, air itu kebutuhan utama. Kalau kita ada persoalan dengan air cuman beberapa saat aja, nggak sampai berhari-hari aja, itu sudah cukup memusingkan begitu. Karena itu memang kebutuhan daripada manusia hidup adalah air salah satunya. Dan karena sudah perjalanan yang panjang dan kemudian 3 hari nggak menjumpai air di padang gurun Syur, sampailah mereka di sebuah daerah yang namanya Mara. Ketika sampai di sana, mereka dapetin air, cuman persoalannya sekarang adalah airnya tidak seperti yang mereka harapkan. Bayangkan Bapak Ibu 3 hari tanpa air, tentunya yang terbayang dalam pikiran setiap orang termasuk kita nih, kalau kita diperhadapkan pada situasi yang sama adalah mendapatkan air yang bening, yang bersih, yang seger, yang sejuk dan banyak, sehingga dapat mengobati 3 hari yang lalu nih kita nggak ada air begitu. Nah, tetapi ternyata yang didapati di Mara adalah kata firman Tuhan itu airnya ada, tapi nggak bisa dikonsumsi karena pahit rasanya. Maka kemudian bangsa yang sudah lelah secara fisik ini kan, secara fisik mereka lelah dalam perjalanan yang tidak gampang. Tidak hanya fisik, tapi psikisnya juga udah lelah karena berhadapan dengan situasi nggak ada air, emosi mereka jadi nggak terkontrol dan lain sebagainya. Maka kemudian dalam ayat 24 mereka mulai bersungut-sungut nih, mulai marah kepada Musa. Karena memang karakter bangsa Israel kan juga begitu ya, ada apa-apa sedikit bersungut-sungut, ada apa-apa sedikit yang tidak sesuai ekspektasi mereka, harapan mereka marah dan lain sebagainya. Maka kemudian marah mereka kepada Musa, karena memang Musa menurut mereka orang yang paling tepat untuk kena omelan mereka gitu ya, kena amarah mereka, karena memang Musa lah pemimpin mereka dan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sesuai apa yang sudah dikatakan Tuhan, memang Musa begitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Musa marah loh Bapak Ibu Saudara. Ketika ayat 25 berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca nih ya di ayat-ayat seterusnya, nanti pasal seterusnya, berkali-kali ada kejadian yang sekali lagi saya bilang gak sesuai ekspektasi, mereka bersungut-sungut marah. Sampai itu akhirnya Musa yang terkenal lemah lembut itu pun sampai akhirnya terpancing bisa marah. Maka kemudian kenapa Musa gak bisa masuk tanah perjanjian? Karena Musa dalam perjalanan itu akhirnya marah, karena bagaimanapun terpancing pada akhirnya begitu, yang nggak kuat juga ngadepin bangsa yang selalu marah-marah, komplain, bersungut-sungut terus setiap waktu hanya karena ini itu yang menurut mereka nggak pas buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Memang ketika situasi seperti itu, Musa memang langsung ngadu sama Tuhan. Tetapi kemudian kembali lagi terulang kejadian yang sama ketika dalam persoalan yang lain yang berbeda. Kembali mereka marah, bersungut-sungut, dan pada akhirnya Musa terpancing untuk kemudian ikut marah. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Musa kehilangan berkat. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena Musa terpancing amarahnya karena bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga begitu kan? Kita belajar untuk mengontrol amarah kita, mengontrol emosi kita dan lain sebagainya. Belajar untuk kita bisa sesuai dengan yang Tuhan mau, untuk bisa lemah lembut dan lain sebagainya. Tetapi acap kali selalu diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang ada di depan kita, sehingga kita kadang kemudian jadi lost control pada akhirnya. Kita menjadi marah dan kemudian kita juga terpancing emosi kita dan lain sebagainya. Padahal kalau direnung-renungkan setelah kita meluapkan seluruh emosi kita dan perasaan-perasaan amarah kita, apakah ada berkat di balik itu semua? Tentunya tidak. Justru kadang biasanya muncul masalah baru, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pengalaman hidup bangsa Israel itu juga jadi pengalaman hidup belajar kita. Saya pun berusaha untuk bisa menahan gitu ya, amarah, emosi dan lain sebagainya. Karena saya tahu bahwa ketika kita terus dalam kondisi seperti itu, kita bakal kehilangan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Bukankah salah satu buah roh adalah penguasaan diri? Walaupun seringkali saya juga masih jatuh dan bangun, tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar nih peristiwa ini. Bagaimana Musa memang nggak mudah berhadapan dengan bangsa yang selalu bersungut-sungut. Air nggak ada marah, terus kemudian makanan nggak ada marah, terus kemudian panas marah, kedinginan marah ya. Maka kemudian Tuhan selalu backup mereka dengan berbagai macam berkat sepanjang perjalanan itu, sehingga mereka nggak merasa bahwa mereka tersia-sia gitu ya dalam perjalanan yang panjang itu. Nah, hari ini kita nggak mau kehilangan berkat karena segala sesuatu yang kita lakukan itu nggak seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar seperti apa yang pernah terjadi peristiwa ini, menolong kita bahwa mari kita belajar untuk menahan diri dari segala hal yang memang perlu untuk kita tanggapi ya. Mari, kalau enggak ya sudah, kita hanya datang sama Tuhan aja deh. Itu yang paling penting sebetulnya. Maka kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan turun atas kita ketika kita mau datang aja deh sama Tuhan. Walaupun kadang di dada ini rasanya bagaimana ya, tapi udah belajar seperti itu gitu. Memang enggak mudah, itu perlu proses sepanjang waktu. Sampai nanti Tuhan panggil kita berproses di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat hari ini panas hatimu? Apa yang hari ini membuat engkau ingin meluapkan emosimu? Mari, lebih baik engkau tahan dan datang aja sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena hal-hal seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari berjalan bersama dengan Dia, mengatasi segala persoalan dan tantangan di depan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati kami pagi ini, hari ini, jam ini, siang ini, atau sore, atau malam hari ketika kami sedang mendengarkan firman-Mu. Mari apapun yang hari-hari ini nampaknya seperti sedang menguras emosi kami, sedang menguras segala perhatian, sehingga kami pengen rasanya menumpahkan segala hal kepada orang-orang yang mungkin bisa membuat kami marah dan lain sebagainya. Tapi kiranya Tuhan menolong kami gak mau kehilangan berkat, seperti apa yang pernah terjadi pada Musa akibat orang banyak selalu bersungut-sungut. Di dalam banyak kejadian, orang banyak selalu bersungut-sungut karena satu dan lain hal kepada Musa, sampai pada akhirnya Musa terpancing. Dan Tuhan tolong kami untuk belajar dari pengalaman masa lalu kebenaran firman, untuk boleh menolong kami di hari-hari ke depan. Berkati Bapak Ibu Saudara hari ini, biarlah setiap hati, pikiran dari kami, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan kami, hamba yang menyampaikan, ada dalam damai sejahtera dan pengendalian yang kuat yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percayakan kami, doa kami, ucapan syukur kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.